Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur buat hari yang baru, dalam berkat Tuhan yang baru, dan karena kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo bagikan kembali sehingga banyak umat Tuhan juga boleh turut dikuatkan, boleh turut diteguhkan imannya sehingga mengalami berkat-berkat dan kemurahan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kembali Tuhan berikan kami kesempatan, berikan kami anugerah Tuhan yang dahsyat ketika kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai segala sesuatunya. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan juga yang akan saya bagikan kembali buat setiap umat Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15, Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Perhatikan firman Tuhan di sana. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pernyataan ini diberikan kepada Abram karena masih pada saat itu Abraham masih bernama Abram. Diberikan pada saat Abram mulai meragukan. Abram mulai ragu, benar gak sih Tuhan melalui hidup saya itu banyak keturunan saya? Bener gak sih Tuhan, saya ini usianya udah tua, istri saya Sarai itu tidak dapat mengandung. Bener gak sih? Saudara, dalam keraguan-raguan itu Tuhan mengajak Abram untuk keluar. Keluar dari tendanya dan berfirman, "Coba lihat ke langit. Hitung bintang-bintang itu jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Apa yang kita dapati dari perenungan firman Tuhan ini? Ketika engkau mulai ragu, ketika engkau mulai khawatir, ketika engkau mulai tawar hati, ketika engkau mulai terpengaruh dengan keadaan yang terjadi di hadapanmu, ketimbang engkau berharap kepada Tuhan, ayo ingatlah Tuhan. Abram disuruh Tuhan untuk memandang ke langit. Ini bicara tentang ayo lihat aku, pandang aku. Saudara, kalau kita hanya memandang masalah kita ya, kita hanya memandang istri kita yang belum bertobat ketika kita doakan. Kita hanya memandang suami kita yang tidak pernah berubah ketika kita sudah berdoa, berpuasa baginya. Kita hanya memandang masalah pergumulan ekonomi, kesehatan kita, anak-anak kita yang mungkin hari-hari ini sedang kita doakan dan belum ada perubahan. Seringkali kita down, seringkali kita lemah. Itu sebabnya pada saat itu Tuhan ingatkan kepada Abraham, ayo pandanglah ke langit. Saya ajak setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sudah terlalu lama menantikan janji Tuhan, namun kau belum melihat pintu-pintu yang kau doakan belum terbuka hari ini. Saya mengajak engkau untuk memandang Tuhan. Saya mengajak engkau untuk melihat kepada Tuhan. Ayo dong. Kalau selama kita hanya fokus kepada masalah, selama kita hanya fokus kepada kesusahan hidup, selama kita hanya fokus kepada penderitaan, kita semakin lemah saudara. Kita semakin tawar hati. Yang kita lihat, kok gak berubah-berubah laki gua ya, kok anak gua gak berubah-berubah ya, kok mertua gua begini, menantu gua begini, kok pekerjaan gua begini, kenapa usaha gua goncang. Padahal gua udah setia ikut Tuhan, padahal gua udah berharap, udah berdoa, kurang doa apa gua? Doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, bahkan doa subuh. Gua udah lakukan tapi kok belum melihat pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita hanya fokus kepada masalah, maka kita akan mulai hitung-hitungan dengan apa yang kita lakukan. Perhatikan benar. Ketika kita mulai fokus kepada masalah, ketika kita mulai fokus kepada pergumulan hidup, ketika kita mulai fokus kepada penderitaan kita yang kita hadapi dalam kita mengiring Tuhan, maka kita akan mulai hitung-hitungan dengan apa yang kita buat selama ini, kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan, saya udah kerjakan ini.
Tuhan saya udah buat itu. Tuhan saya udah lakukan ini. Tuhan saya udah lakukan itu. Tapi kenapa belum terjadi? Kenapa Tuhan belum ada jalan keluar? Saudara dikasih dalam Tuhan, saatnya engkau ubah cara pandangmu. Jangan komplain sama Tuhan. Jangan memberontak terhadap Tuhan. Ubahlah cara pandangmu. Ayo ubah cara pandang kita. Stop pandang masalah. Alkitab katakan pandang salib Kristus. Kenapa kita perlu memandang Tuhan? Kenapa kita perlu memandang salib Kristus? Karena di sana ada satu pribadi yang mengatakan aku mengasihimu. Di sana ada satu pribadi yang mengingatkan kepada setiap kita, "Nak, datang kepadaku, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Aku yang memelihara kamu." Dimanapun Bapak Ibu Saudara pada hari ini berada, saya mengajak setiap kita, ayo ubah fokus hidup kita. Stop fokus kepada masalahmu, stop fokus kepada penderitaanmu, stop fokus kepada pergumulan hidupmu. Mulai fokus kepada kebaikan Tuhan, mulai fokus kepada janji Tuhan, mulai pandang kasih Tuhan. Keluar, lihat ke atas, lihat ke langit, pandang Tuhan. Engkau akan dapat kekuatan ketika engkau mulai memandang Tuhan. Alkitab katakan dalam Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Abraham gak lihat keadaan berubah. Abraham lihat hanya ada kekurangan. Kekurangan aku udah tua. Kekurangan istriku juga udah tua, gak bisa punya anak. Abraham gak lihat dasar untuk berharap ini, saudaraku. Tidak ada dasar untuk Abraham berharap. Pijakan untuk Abraham berharap itu gak ada. Bayangkan. Namun Abraham bisa berharap juga, Alkitab katakan, dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunan. Jadi sekalipun sampai hari ini kita belum lihat jalan keluar, tetap percaya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tetap percaya. Sekalipun saya belum melihat jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya harus tetap percaya sekalipun saya belum melihat pintu-pintu dibukakan. Yang Tuhan cari, adakah engkau mau percaya kepada Tuhan? Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Ayo percaya. Jangan fokus kepada keadaanmu saat ini. Jangan fokus kepada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahanmu. Tapi fokuslah bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin kita bisa buat dan kerjakan. Karena Dia Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk Dia kerjakan. Stop fokus kepada masalahmu, Bu. Pak, stop fokus pada masalahmu orang-orang muda. Belajar pandang Tuhan. Mulai hari ini kalau engkau stres, engkau takut, engkau khawatir, engkau cemas, keluar, pandang langit dan lihatlah kepada Tuhan. Di sana ada satu pribadi yang berkata, aku mengasihimu, aku akan memberikan engkau kekuatan, aku akan memberikan engkau pengharapan, aku akan memberikan engkau keteguhan hati. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat saat yang indah ini. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan stop memandang masalah pergumulan kami. Karena itu hanya akan membuat kami semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin terpuruk. Tapi hari ini ketika kami mulai ragu, ketika kami mulai khawatir, ketika ketakutan itu mulai menghantui kami mau belajar memandang ke atas dan melihat pertolongan Tuhan. Sebab kami percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu dalam hati-hati masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetap pandang Yesus. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut. Kita masih punya Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberikan kita penghiburan, yang akan memberikan kita pengharapan. Pandang Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati.